waktu dia kecil itu dia kayak nggak mendapatkan kasih sayang, jadi dia nggak ngerti kasih sayang itu apa. Nggak ngerti kasih sayang. Iya. Istri 6 tapi ya. Karena dia nggak ngerti. Itu adalah bukti dong. Itu nafsu. Iya, nafsu. Bukan kasih sayang, Bang. Anaknya masih kecil, ibunya mau pakein dia baju. Si Wawon ngelihat alat vital si anak perempuan ini, terus sambil senyumnya tuh, Senyum mesum. wah boleh juga nih kayak gitulah. Iblis ini masih berkoneksi ke dulu, until now. Karena ada beberapa momen waktu di dalam penjara, si iblis ini di belakangnya dulu. Kalau dia dibebaskan dengan kondisi iblis ini masih di dulu, dia akan melakukan sebuah tindakan kriminal lagi. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jesslyn, ada Bang Adam, dan juga ada Aileen Ho. Karena, tau gak kenapa dia yang spesial? Karena kita semua simpel semua ya bajunya ya. Dia doang yang heboh hari ini. Perlu banget di up. Lin, tau gak? Chinese New Year udah lama lewat. Terus nggak salah. Enggak sih, kamu cantik kok. Makanya kan aku yang bagiin kalian angpau kan. Iya sih. Kita damai. Dan ada gua gajian masih lama ini, aja lah. Kuliah aja dulu. Apa? Oke, kalau kayak gitu hari ini kita akan menguak kasus kembali. Finally ya, banyak yang kangen juga dengan konten-konten kita. Ayo dong, kasus-kasus lagi gitu kan. Oke, dan kasus kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi hot dan juga viral juga di Indonesia, walaupun gak terlalu hot-hot banget setelah kita bawain ini, yaitu adalah kasus yang dimana ini terjadi pembunuhan serial killer. Ini namanya udah keren ya. Yap, serial killer ini terjadi di lokasinya berada di Bekasi, Cianjur, Jawa Barat, yang dimana kita sebut juga pembunuhan Wawon CS. Yaps, yaitu adalah pembunuhan yang terselubung dengan modus penipuan. Yap, penipuan yang berbau-bau pendukunan. Perdukunan. Ya, perdukunan juga boleh, pendukunan. Enggak, pendukunan tuh proses membuat orang menjadi dukun. Ya. Pendukunan kan. Oh, itu proses yang biasanya sering dijalani Bang Adam kan? Genjutsu. Hati-hati Bang, nanti viral lagi di TikTok. Oke, lanjut. Nah, jadi si Wawon CS ini memang memiliki latar belakang adalah seorang dukun katanya lah ya, yang bisa melipat gandakan uang gitu kan. Nah, dari situ akhirnya sudah tercium lah bau-baunya kepada pihak keluarga. Dari situ adalah muncul motif pembunuhan tersebut, ya kan. Nah, selanjutnya lebih detailnya kayak gimana nya akan diceritakan oleh Aileen Ho. Salah satu presenter baru kita aja. Oke. Kenapa? Pokoknya nanti Aileen yang menjelaskan, Aileen yang ATI, closing Aileen semua. Oke. Berarti Terus gue ngapain Bang? Duduk. Gue ngapain Bang? Hari ini kan pakai Kita sarung, duduk. Oh iya, gue jadi Tuh. kan Bang Adam melakukan proses pendukunan. Gue sekarang lagi belajar menjadi dukun. Jadi Wawon. Boleh Iya, sih. kita kan Jadi Bobo. Kita kan the next Wawon. Oh iya. Bobo, Dede yang racik kopi kan bisanya. Nah, lu jadi Dulu. Dulu. Dukunnya. Oke. Iya, iya. Jadi kalau Anda mau menggandakan uang Anda, silakan ke tempat saya. Oke. Komenan terbuka, yang mau mencaci maki mereka silakan komen. Aduh, karena kita bekerja secara bertiga tim. Kan gua otaknya ya. Pas Iya. banget Terus sih. aku sama Alin jadi siapa? Jadi Maimunah dan jadi istri. Bakal jadi korban kan? Aduh. Gue jadi Ayu aja boleh gak? Konsep teknisi keuangan kan Mas Willy. Gua dong. Oh, lu. Dede iya benar. Bener. Gua bagian yang ngibulin. Gua otaknya. Lu bagian otaknya. Ya, Udah. kurang lebih seperti itu. Enggak, lah. yang bunuh. Jadi yang si Dulu itu bunuh sama dukun. Hebat Ibu. Ya, gua Enggak, otaknya. gua ini tuh ngerencanain. otaknya dia yang nyuruh-nyuruh sama siapin dana. Gua nggak ikut ya di klien, gua nggak ikut. Oke lah, langsung aja kita bahas untuk topiknya. Mungkin lebih detailnya kalian bisa ngeliat di Google ataupun di YouTube yang lain, ada Nisi Judge, Hirotada dan lain-lain untuk lebih detail kasus kronologinya. Sebelum itu kita doain dulu yuk untuk para korban. Semoga mereka tenang di sana. Boleh. Oke lah kalau gitu langsung aja Aileen bagaimana nih untuk penjelasan lebih detailnya. Tapi sebelum itu, Jesslyn, tadi katanya request untuk kita mendoakan dulu ya untuk para korbannya, biar korbannya pun yang meninggal dengan kekejian dari Wawon CS itu semoga tenang dan aman. Dan ini juga
kita meminta tolong kepada netizen, the clients juga untuk ikut mendoakan ya, biar kejahatan-kejahatan seperti ini ya tidak dilakukan lagi lah oleh manusia-manusia yang otaknya sengklek kayak Wawon CS. Oke, silakan siapa yang mau mimpin? Oke, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu ya teman-teman buat korban dari Wawon CS. Oke, doa dimulai. Amin. Amin. So langsung aja, gimana Lin untuk kronologinya seperti apa? Singkatnya aja. Oke, aku cerita dulu. Jadi pelaku utamanya itu ada 3 yang namanya Wawon, Dede, sama Duloh. Jadi 3-tiganya ini sekelompokan orang tapi punya perannya masing-masing. Wawon itu sebagai kepalanya dan biasa dia yang memberikan instruksi kepada teman-temannya ini untuk melakukan tindakan-tindakan keji tersebut. Cocok ya jadi aku gitu kan ya. Ya. Wawon diperankan Bobokul gitu. Terus next ada yang namanya Duloh. Duloh ini dikenal sebagai dukun yang katanya bisa menggandakan duitnya. Jadi para korban ini kebanyakan adalah para TKW, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan mereka itu diiming-imingi katanya ketika menaruh uang di situ uangnya akan berlipat ganda atau enggak mereka mendapatkan kekayaan-kekayaan. Cocok Dan ya diperankan sama kan klien lo banyak yang dari luar negeri juga kan Bang? Kuku panjang-panjang. Aku bawa gunting kuku ke Adam mau. Tolong dicetin juga. tapi masalahnya dia Kalian isu. tapi masalahnya dia juga menghabisi nyawa orang nih. Perannya dulu. Betul. Kan Dan kan dia habisi demon Bang kalau tapi lo kan. bukan pakai kuku sih. Enggak pernah ngabisin demon kita, Bang. Makan. Oke, lanjut. Nah, terus dia menghabisinya itu dengan cara dicekik. Intinya begitu. Oh, dicekik. Dicekik. Oke. Nah, terus yang terakhir itu Dede, dia yang berperan untuk menggali lubang di rumah kontrakannya mereka, lalu mayat-mayatnya itu ditaruh di situ, jadi disimpan di situ, dan juga dan juga peran Dede itu dia yang menerima uang-uang dari para TKW. Bagian keuangan gitu. Iya, bagian keuangan. Di rekening dia terdapat 1 M. Menurut polisi. Itu Aileen ganti gender kan? Hah? Megang duit. Megang duit. Ya kalau gue udah 1 M mah udah kaya, gue tinggal duduk aja di rumah ngapain konten. Sama sih. Oke, lanjut. Nah, terus para korbannya ini yang TKW itu ada 2 orang. Yang telah dihabisi itu jumlahnya 2 orang. Sisanya adalah keluarga atau enggak family tree dari si Wawon itu sendiri. Total ada 3 istri dari si Wawon yang akhirnya dihabisi. Beserta juga ada anak kandung, juga anak tiri dari Wawon itu juga dihabisi olehnya dia. Nah, katanya sih dia di keluarganya itu, pihak keluarga dihabisi karena keluarganya itu ketahuan penipu. Mengetahui modus-modus penipuan dari si Wawon CS ini. Katanya begitu. Oke. Ya. Jadi yang buat kopi ada ya, pembunuhan yang buat kopi gitu juga kan ya, berawal. Oh, jadi awalnya itu kenapa kasus ini ke blow up? Jadi istri ke-6-nya si Wawon, Memunah, korban terakhir ya? Ya, korban terakhir Memunah beserta dengan anak kandung sama anak tirinya itu keracunan kopi. Kopinya ini bukan kopi sianida guys, tapi kopi yang ditaruh pestisida. Terus akhirnya yang racun tikus apa dong? Itu pestisida. Oke. Jadi ditaruh racun tikus, akhirnya ketahuan sama warga sekitar, mereka dilarikan ke rumah sakit tapi nggak terselamatkan. Terus yang selamat itu cuman anak kandungnya si Wawon yang namanya Ayu. Oke. Itu akhirnya ke blow up, terus polisi akhirnya runut kasus ini. Oh, tahu nih pelakunya adalah si Wawon sama si Duloh dan iya. Dede. Nah, yang Dede ini lucu. Dia sebenarnya juga korban awalnya, dia yang ngeracik kopinya itu. Dia ngeracik kopi terus disuguhin ke si Memunah sama anak-anaknya kan. Nah, tapi dia juga minum sedikit, cuman dia selamat. Akhirnya polisi tahu karena di rekening dia ada duit 1 M. Jadi bukannya kata artikel dia sengaja minum supaya kesannya Iya. Dia sebenarnya korban. Alibi gitu. Alibi. Dia sebenarnya awalnya korban tapi akhirnya dijadikan tersangka. Nah, baru terus ketahuan kaki-kakinya. Nah, terus akhirnya polisi menginvestigasi lanjut, akhirnya menemukan ternyata bukan cuma mereka doang nih korbannya, dan ini kan udah jatuhnya pembunuhan berencana. Akhirnya mereka itu akhirnya polisi menemukan kalau mereka sudah menghabisi beberapa nyawa lainnya lagi. Polisi tahu di rumah Cianjur, di kontrakan rumah Cianjur itu ditemukan 4 kerangka manusia. 4 kerangka manusia. Wait, ini Cianjur atau Bantar Gebang? Cianjur. Oh, Yang Yang Bantar Gebang itu apa? itu Bekasi.
Itu Bekasi yang kopi. Oh iya, I remember. Oke. Ya, intinya gitu sih. Tapi yang ditemukan dead Cianjur. bodies-nya itu Cianjur. di Cianjur. Cianjur. Dan total kalau nggak salah ya dari pihak kepolisian sendiri mereka mengaku udah ada 9 korban ya yang ditemukan yang 9. ditemukan. Ya, Iya. dan modus penghabisan nyawa ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2016 menurut pihak polisi. Itu kalau sesuai pengakuannya mereka kan kita nggak tahu ya. Kok kayaknya pro banget nih. Nah, apa uniknya yang akan kita bahas dari sudut pandang detektif astral gitu kan ya. Yang pertama pastinya ya kan kasus penghabisan nyawa ini nih mengkaitkan dengan dunia supernatural juga nih ya, dunia perdukunan lah ya kan. Mungkin kita coba nanti telaah dari deduksi, mungkin screening dari muka-muka para pelaku gitu kan. Dan mungkin semoga menjadi edukasi juga buat kalian semua, para the clients dan siapapun itu yang menonton video ini, bahwa jangan terlalu banyak percaya dengan ya sistem perdukunan di Indonesia lah, yang bisa dibilang banyak sekali memberikan janji-janji palsu. Walaupun mungkin mereka mengaku-ngaku enggak kok ini di jalan putih gitu kan, tapi sebenarnya bukan di jalan putih, di jalan kuning. Kenapa di jalan kuning? Karena kalian mau ditipu. Mending pakai ilmu, tidak ada ilmunya sama sekali ya kan. Tapi ada juga lah di luar sana. Mungkin di sini benar katanya si Marcel Radivan ya. Baru di sini tuh bener-bener banget tuh statement dari Marcel Radivan sendiri, pesulap merah gitu. Radival. Sorry salah bro. Intinya bahwa memang praktek perdukunan Indonesia ini nih udah mulai ke arah tipu-tipu lah gitu kan. Itu yang sebenarnya ini loh yang harus jadi tanda tanya dan harus dikutip menjadi kalian lebih waspada kepada pihak-pihak siapapun. Mungkin di luar sana kalian sudah memiliki banyak tabungan atau apa, pengen digandakan, ya mending ikut binomo aja. Enggak guys. Sekalian aja koperasi ya. Sekalian. Ya investasi versi supernatural ini kan si Wawon CS kan. Enggak bang, lo jangan lihat gua bang. Gua enggak ikutan bang. Lo jangan lihat gua. Oke lah. Kita akan coba kuak kasus ini juga. Apakah ada demand-nya? Banyak juga yang request ini juga ke tim DA juga kan. Bang ini demand-nya jenisnya kayak gimana nih, kayak gini nih. Ya kan, apakah dari pihak pelakunya sendiri, apa korbannya juga yang gampang tersirap lah untuk janji-janji manis si Wawon CS ini dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa menemukan hal yang lain juga gitu kan. Dari mungkin gitu kan si Wawon CS ternyata ini bukan yang ke-9 kalinya, sebelumnya sudah pernah ada dari memo-memo yang kita cek dan lain-lainnya kita juga nggak tahu. Akan kita investigasi langsung pada konten kali ini. So langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Tapi sebelum kita mulai kita bumper dulu. Let's go. Oke, siapa yang mau duluan? Kita mau scanning dulu, ya kan? Biasa si 3 serangkai ini. Aileen dulu deh. Silakan Aileen. Ini ada manipulasi demand. Yang ke siapa? Semuanya? Ada sih semua. Dan mereka memang gak punya hati sih, jujur. Jujur sih. Aku gak berasa mereka kayak punya rasa kasihan sama orang tuh, enggak. Kalau Dede sih yang aku rasa memang tipikal orang yang dia kalau misalnya mencari duit tapi dengan cara halal, tidak halal, dia bisa lakukan. Dede. Jadi ada motivasi untuk yang penting nyari duit, yang penting mau halal apa enggak bodo amat gitu ya. Dia suka uang sih. Oke. Dia suka uang. Iya lah, paling ngeliat rekening ada 1M ya kan. Dan Wawon itu aku berasa walaupun dia udah punya banyak istri, tapi dia nggak terlalu mikirin keluarga dia sih. Dia lebih memikirkan diri dia dia lebih banyak memikirkan diri dia sendiri ketimbang keluarga dia atau enggak orang lain. Egosentris banget ya orangnya. Iya. Memang agak jahat sih. Memang jahat sih, bukan agak lagi jahat. Intinya. Dulu yang diperankan Bang Adam. Atau mau ngomong apa nih? Silakan. Dulu sendiri gimana ya? Apakah dia punya kekuatan supernatural? Apakah dia ngilmu? Apakah cuma ngemeng doang dia dukun?
Dia sebenarnya powernya nggak gede-gede amat sih jujur sebagai dukun ya. Tapi ada. Belajar ada sih. Belajar ada ya. Belajar ada. Kayak ada momen dia lagi baca buku supranatural gitu lah. Nggak Dia tahu deh. belajarnya gitu. Ada sempat baca terus kayak sempat praktekin. Sekarang? Tapi menurut aku bukan yang dukun yang benar-benar punya power sampai segitunya lah. Oke. Karena gini, secara logika buat si TKW-TKW itu atau korban-korban yang ditipunya dia, gimana sih caranya percaya? Pasti harus ada dong dia pengetahuan-pengetahuannya atau seenggaknya untuk mempercaya gitu biar dapat trustnya, ya nggak sih Bang? Harus kayak gitu juga kan? Soalnya dulu kita gitu. Jangan bongkar dong. Nggak, gue lagi bercandain dia. Kalian ngapain? Kita dukun cabul. Lanjut. Ya gitu. Oke. Sementara baru itu sih. Aku bingung sih ngeradarnya, jujur. Iya. Oke, yang lain mungkin siapa? Bro Will, Kadam dulu. Bang Adam, silakan Bang Adam. Dulu. Boleh lihat tuh. Kebanyakan orang Gue soalnya. bingung sih ini mau ngomong apa ya. Ya kan bingung kan? Oke. Yang pertama-tama gue ucapkan selamat masuk neraka untuk 3 orang ini. Pasti. Pasti. Jujur jujur Bang ya, dosa mereka ini udah banyak banget sih kalau gue rasa. Dan kejahatan mereka itu gue rasa bukan cuman 9. kali ini aja. Oh, kali ini aja. Feeling gue dulu masa muda terutama si Wawon ini nih. Gue rasa masih ada korban lagi sih. Feeling gue ya. Jadi kalau lu lihat Bang, dari Wawon ini kan dari faktanya ya, fakta kepolisiannya kan 9 korban. Tapi kalau lihat memori-memorinya lagi sebelumnya memang udah ada kejadian-kejadian itu. Gue feeling gue tinggi banget. Ada di situ. Kenapa? Satu, Wawon ini punya psikologis yang beda. Kedua, dia punya penyakit seksual sebenarnya. Makanya istrinya 6. Lebih dari itu sebenarnya penyakitnya. Tapi nggak mungkin lah gue sebar. Oke. Jadi ada penyakit seksual plus dia psikologis. Penyakit seksual lebih ke psikologi ya. Dua-duanya nih, gue nggak bisa. Penyakit seksual kan raja singa gitu. Oh, oke itu medisnya. Tapi ada jenis psikologisnya lagi. Nah, Gue itu nggak mau jelasin lah. Pedofilia. Ya agak sih ke situ. Oke. Jangan jujur. Ya udah. Terus, nah kenapa gue bilang dia pasti melakukan itu di masa mudanya dia, selain dari kejadian sekarang? Karena psikologisnya itu memang dia nggak punya rasa kasihan Bang. Seperti yang Alin jelasin tadi, dia nggak punya hati. Memangnya dia nggak punya hati. Dia taunya adalah ambisi. Wawon ini ya. Iya. Karena dia nggak jujur aja dalam fase waktu dia improvisasi dalam pendewasaannya dia. Waktu dia kecil itu dia kayak nggak mendapatkan kasih sayang. Jadi dia nggak ngerti kasih sayang itu apa. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia dulu. Tapi yang jelas dia nggak mengerti arti kasih sayang itu. Udah ngerti kasih sayang Iya. istri 6 tapi ya. Ya, karena dia Itu, nggak ngerti. itu adalah bukti dong. Itu nafsu. Iya, nafsu. Bukan kasih sayang Bang. Oh iya. Ya tapi Gitu. istrinya aja juga dihabisi. Nah itu kan. Iya kan? Nah jadi poinnya adalah pasti dia dulu pernah melakukan sesuatu. Ditambah lagi keyakinan gue melihat dari sisi kayak konsep kayak kejadian, proses kejadian. Dia pro banget Bang dalam apa ya, berplanning, eksekusi. Dia jago banget tanpa kayak aduh gimana ya. Dia nggak ada rasa takut gitu loh. Aduh gimana ya nanti dia nanti ketahuan nggak ya? Ada yang melapor nggak ya? Dia nggak ada ketakutan itu. Dia pro banget. Itu yang buat gue curiga bahwa pasti ada kasus lagi sebelum ini. Itu untuk Wawon gitu. Untuk dulu dia tipikal orang jujur aja. Dia memang belajar. Dan yang kenapa gue bilang belajar, memang dia nyimpen berapa kayak istilah kasar kalau di Indonesia tuh raja. Jadi ada kertas tapi tulisannya macam-macam gitu loh. Kayak jimat lah. Nah dia ngoleksi itu. Wapak Raja gitu loh. Nah dia punya itu. Sebenarnya gue nggak bisa bilang dia dukun. Sebenarnya dulu itu adalah alatnya iblis lebih tepatnya. Karena embed udah. Jadi kalau gue koneksiin Bang, gue bukan kayak mengkoneksikan tentang si dulu lagi, tapi tentang si demon itu. Jadi kayak dia udah memasuki fase kayak, sorry ya gue menyebutkan Sumanto. Sumanto tuh udah dikuasain. Dulu kan? Iya. Dulu sudah dikuasain sama kuasa gelap. Jadi semua pikirannya itu diputuskan dan disutradarai sama si iblis ini ketimbang dulu. Pantes. Gitu loh. Jadi dia udah nggak mikir panjang. Gitu loh. Pokoknya itu untuk dulu. Jadi dulu itu bukan dukun tapi alat iblis yang sebenarnya.
dia korban sih sebenarnya. Kalau 2 orang lainnya bang, alat juga. Kalau Wawon tuh lebih psikologisnya memang. Oh, yang Free will-nya dia. Oh free will. Free will-nya dia. Karena balik lagi psikologis. Gue nggak tahu apa yang terjadi kan waktu dia fase remaja. Yang jelas dia nggak mengenal arti sayang itu apa. Gitu. Nah ini bahaya nih. Gitu loh. Nah untuk si Dede tipe kalau orang yang penting duit. Yang penting duit, yang penting cuan. Yang penting cuan gitu lah. Terus nih orang tipe-tipe manusia udah nggak ada harapan bang. Dia nggak tahu harapan dia mau kemana. Dia nggak tahu tujuannya dia. Jadi kayak orang tersesat. Sebenarnya Dede ini orang tersesat sebenarnya. Ngikutin dia 2 pedoman orang yang salah. Ya udah terjadilah konsep pembunuh berantai. Intinya kayak gitu sih. Nah terus ya gue cuma bisa ngucapin sekali lagi sih selamat buat mereka yang udah jadi alatnya iblis gitu aja sih. Dan selamat masuk neraka. Selamat, ya gitu aja sih. Apalagi ya? Ada yang mau ditanya dulu? Lanjut dulu. Oke. Justin. Faktanya soalnya si Dede juga. Sorry, Justin aja. Enggak apa, Aileen dulu. Faktanya si Dede ketika meracuni kan akhirnya ketahuan kan. Jadi sebenarnya memang bukan dia yang planning awalnya banget sih. Dede yang meracunin. Dede yang ngeracunin tapi akhirnya ketahuan polisi. Jadi planningnya nggak terlalu mateng. Emang si ya udah ya. Si Wawon tuh pasti ngomel-ngomel sama Dede. Gue banget sih Gitu. Ketahuan lagi. Iya. Nggak rapih lah mungkin Dede ya. Iya. Emang otaknya belum sepintar Wawon. Orang tersesat lo tau lah. Lanjut. Ngasih kopi aja juga tersesatnya keminum sendiri. Kasian sih. Lanjut Jess. Wawon itu menurut aku orang sakit sih. Kenapa aku bilang gitu? Jadi ada satu momen di mana istrinya itu lagi mangkein anaknya baju. Anaknya itu masih kecil waktu aku lihat di Vision ya. Aku nggak tahu tahun berapanya, nggak tahu. Tapi pokoknya di Vision anaknya masih kecil. Abis mandi ibunya mau pakein dia baju. Si Wawon ngelihat alat vital si anak perempuan ini, terus sambil kayak gimana ya, senyum. Tapi senyumnya itu bukan senyum anakku lucu gitu, bukan begitu. Senyumnya tuh senyum mesum. Wah, boleh juga nih kayak gitulah. Iya, jadi kalau dia yang adalah otaknya, aku setuju sih. Karena jujur kapasitas kepintaran dia dalam berbuat hal yang gila-gila itu lebih besar kapasitasnya daripada si Duloh maupun si Dede. Kalau Dede maaf lah ya, dia memang agak stupid sih. Tapi aku ngomongnya gimana? Stupid artinya apa sih? Oh ya udah. Oh bodoh. Oh. Iya. Ya makanya gagal kan. Iya, maksudnya dia memang orang yang udah putus harapan hidup, kayak nggak tahu hidup mau ngapain. Terus kayak ya udahlah gitu. Mungkin jalan aja, mungkin bahkan dia males gitu. Emang tipikal orang kayak gitu dia. Dia tuh tipe apa ya? Tipe orang yang nggak mau terlalu sulit kerjanya. Dia boleh gitu merencanakan plan yang besar, tapi langsung meraup banyak duit. Dia tuh orangnya tuh agak malas juga sebenarnya. Bukan agak malas sih orangnya. Nah kalau Solihin, sebenarnya awalnya dia memang tertarik sama dunia astral, tapi entah kenapa kayaknya spek dia nggak di situ. Duloh ya, si Duloh ya. Iya si Duloh, spek dia nggak di situ. Alhasil dia apa ya? Ada momen dia sedikit ngehalu gitu sih yang aku ngerasa. Banyak. Iya banyak sih sebenarnya. Aku kan ini kadang berusaha untuk saya tadi baik-baikin dia. Iya tadi dia aku udah katain stupid. Terus udah gitu sih si Duloh masa kayak dikatain lagi. Tapi Jess, untung dia dicap dukun Jess. Kalau pemuka agama repot Jess. Tapi jujur dukun aja dia nggak berspek. Sorry, ini dukun aja tuh dia nggak berspek gitu. Tipu-tipu sih. Oke, thank you Jess. Bro Will. Tadi scanning dari istilahnya frekuensi kubu kanan, I found nothing gitu. Jadi gue terpaksa nge-scan pakai frekuensi dark forces. Apa sih yang dipikirin oleh kubu kiri? Gue mulai dari yang paling ketara dulu. Sebenarnya walaupun menurut tadi pembicaraan kita otaknya adalah Wawon, tapi yang jadi trofi itu sebenarnya Duloh. Makanya tadi pas Adam ngomong gue langsung yang jadi trofi bagi para iblis ini Duloh. Kenapa? Karena Duloh itu semuanya balance. Nah kalau si Dede
ini gue nggak tahu mereka di neraka basement berapa atau apa, gue nggak tahu lah ya, gue nggak tahu. Tapi sebenarnya dari foto ini dia sendiri tuh bodoh, tetapi dia juga takut akan istilahnya apa ya, murka Tuhan. Dia takut, tapi dosa adalah dosa gitu. Bodoh adalah bodoh, yang mau diapain kan. Begitu dia udah selesai itu ngelihat dua temennya ke tempat yang gak enak, dia kesel gitu, bangsat kenapa gue kebawa ke sini gitu, kesel gitu loh kayak. Aku setuju vision itu. Gue kenapa gue ikut kebawa-bawa ke sini gitu loh. Dia tipe orang yang betul kata Adam, udah nggak ada harapan tapi nggak memakai otaknya juga, akhirnya lah kenapa gue kebawa ke sini gitu. Kalau nanti udah di alam sana lah gue nggak tahu lah. Nah, Actually sebenarnya pas dia itu yang minum kopi tuh dia juga dalam hati juga udah kayak ih kenapa malah ini ke bawah-bawah gitu, kenapa Kenapa gua gue kesini minum kopinya juga? Cip-cip dikit. mereka masih hidup semua kan ini? Masih. Nah, gue nggak tahu ya, tapi setitik yang ke Dede ini mungkin cahaya Tuhan masih ada, alias kayak kalau Tuhan berkenan masih ada bagi Dede. Dan membuka, mungkin dia bertobat bagi ya. Dede gue setuju sih. Bagi Dede loh ya, Bagi bagi Dede Dede loh. Hanya Gua Dede, tegaskan Dede. hanya Dede. Nah, kenapa si Duloh itu jadi trofi sedangkan Dede enggak? Dede udah jelas tadi ya karena IQ-nya. Nah, kenapa si Wawon enggak? Karena gini, gue nge-scan pakai Dark Force, Wawon itu emosional. Jadi dia kadang misalnya dibisikin sama kubu kiri, dia emosional, bertindaknya nggak sesuai. Kalau gue jadi kubu kiri, pret lah nih orang, gue kasih gini malah keluar dari rencana. Jadi si Wawon bukan alat iblis yang paling efisien. Kalau udah gitu si Wawon tuh kan ada gangguan ODGJ juga kan, dia tuh juga nggak terlalu menjaga badannya. Siapa? Wawon. Oh, Wawon. Gue nggak ngerti apa dia nggak jaga makan lah. Pokoknya dia nggak peduli kesehatan, dia nggak peduli dan emosional. Nah kubu kiri ngeliat nggak ini bukan kriteria yang bagus nih buat alat kita nih. Sedangkan si Duloh itu emosinya composed tuh, Duloh nih. composed gitu, stabil Duloh. Kalau gue jadi kubu kiri, ini perfect nih. Kita bisikin apa, dia ngikutin dan dia nggak keluar jalur, dia nggak kayak bentar-bentar emosional. Dan Duloh itu ada kepikiran kayak memang pengen bekerja yang efisien dan rapih. Kalau Wawon tuh serampangan. Jadi para kubu kiri kayak inilah trofi kami gitu. Ini Duloh. Gue nggak tahu dah ntar akan jadi apa itu di alam sana setelah kematian. Oke. Dede kasihan sih Dede. Ini gara-gara gue scroll kesini kau ini ketawa lagi. Iya Dede. Lucu. Setuju ya Dam ya? Cahaya Tuhan masih ada Dede. lah. Gua setuju Setik harapan bagi Dede. Itu. Ya mungkin kalau dia di penjara bertobat atau apa gitu kan, walaupun bakal seumur hidup atau eksekusi meninggal gitu kan. Semoga Dede Karena bertobat sebenarnya lah. yang aku radar juga dia nggak terlalu peduli dengan pembunuhannya juga sih. Maksudnya dia nggak terlalu Penghabisan nyawa. ya, dia nggak terlalu peduli dengan penghabisan nyawanya. Yang penting duit sih. Dia lebih intinya ke situ. Cuan. Ya, kalau memang dua orang itu memang pelaku utamanya kan. Otak. Emang sudah niatnya untuk menghabisi nyawa. Dan lebih ke eksekutor memang lebih ke Duloh ya sebenarnya. Oh nggak tahu gue. Iya. Bener ya? Eksekutor Duloh. menurut berita ya. Duloh. Dulu Wow. ada sih visionnya pas lagi mencekik itu memang Duloh. kayak bukan dia sih. Kan alat. Kan Iya, alat. kayak bukan dia sih. Trofi kok dia Geter-geter kok pas piala nomor 1 dia Cuman bagi para kubu ekspresinya kiri. itu loh kayak tenang Flat. banget dia, flat. Kayak udah pro gitu ya. Nah kalau dari segi pengalaman masa lalunya, kita nggak tahu nih, kita nggak backtrack sejarah mereka kenapa bisa bertemu ya bertiga itu ya, menjadi 3 serangkai itu Oh, kan. karena satu family tree. Oh, satu family tree. Iya. Oke, tapi kan untuk perencanaan ini mungkin lagi ngopi-ngopi di mana gitu kan. Mau bikin modus ini yuk gitu kan atau apa Wah gitu. gila. Gue tadi barusan ngeliat memori. Kenapa? Itu kubu kiri yang kerja. Jadi ketika yang mencekik kamu bilang Duloh kan, Lin? Iya. Pegang tolong. Ketika dia mencekik, itu ada yang ngebisikin dia. Gue ngomong harus hati-hati nih. Intinya kubu kiri bilang, lihatlah tanda ini, tanda ini. Ini fisiologi sih, human. Nah si Duloh kan nggak belajar medical ya. Tiba-tiba dia punya insting aja gitu. Lagi mencekik, gue harus mengamati tanda apa nih orang ini kalau dia Benar, sudah lewat. itu dari kubu kiri. Dan Duloh ngikutin. Kalau si Wawon agak-agak nggak stabil ininya. Gitu, makanya trofi banget Duloh nih. Hadiahnya apa itu Mas Wil? Hadiahnya bakal apa? Mungkin kursi neraka yang Jalur bertabur. ekspres VIP. Kirain kapal pesiar.
Yak. Yak. Menuju ke neraka kan? Iya. Mulai pemandangan orang disiksa gitu kan. Awalnya senang-senang, oh ini yang neraka Bukan ya. melihat, dianya merasakan langsung. Ya, belum kan menuju alam neraka ke Oh, bawah iya, dulu. dilihat dulu ya, Perjalanan kan? dulu. Iya, dia ngeliat wah, aku bakal diginiin ya. Ternyata tidak, akan lebih parah. Oke, nah kita langsung aja itu kan tadi kita profiling lah, asik. Udah bahasa-bahasa detektif nih, profiling gitu kan. Profiling dari si para pelaku gitu kan. Nah, kita coba nih mungkin membaca memori atau kita masuk ke TKP aja. Dari TKP kan kita ada 3 tempat ya, yang rumah di Bantar Gebang, Cianjur, rumah kontrakannya, dan terakhir di mana, Den? Cuma 2. Cuma 2 ya? Cuma 2. Itu kan rumah istilahnya mereka melakukan Aksinya. aksi dan menutupi ya kan perbuatannya mereka. Kita lebih enak kemana? Bantar Gebang apa ke Cianjur? Cianjur dulu baru Bantar Gebang. Cianjur ini tempat ditemukannya kerangka ya. Iya. Oke. Ya, Bang, tapi sebelum kita ke sana nih, gue pengen nanya, kalau misalkan nih, memang ada rumah yang seperti itu, dari kasus yang nggak jelas, gitu kan? Ya kalau misalkan dia meninggal baik kan ada juga tuh banyak ya orang-orang desa yang kuburannya di samping rumahnya, di belakang rumahnya, ya kan ada yang kayak gitu juga kan di desa-desa gitu. Tapi kalau kayak gitu, Bang, dengan kasus-kasus yang meninggalnya juga kayak gini gitu kan, itu rumah aman nggak, Bang? Ke depannya, Bang? Rumah jadi nggak aman sih. Rumah itu akan masuk ke pola politiknya iblis, Bang. Kayak gimana tuh? Pola rumah berhantu. Jadi si iblis atau jin ini akan bermanipulasi seolah-olah mereka itu adalah korban dari para pelaku tersebut. Minta tolong, Padahal itu bukan mereka. teriak-teriak. Gitu loh, menangis atau apa gitu. Ini jadi jatuhnya ini rumah jadi kayak kotor jatuhnya. Tapi bisa secara secara lu nih sudut pandang lu masih bisa dibersihin nggak? Masih bisa. Tapi sih better enaknya sih di kalau gua sih pribadi gua kalau kita DA nih. Kalau ada tempat seperti ini baiknya Mending jual didaur aja. ulang. Oh, daur ulang. Hancurin, bongkar. Oh, Gitu. karena menyimpan memori-memori ya. Ya. Gitu loh. Kalau biasanya karena ya balik lagi ya. Kalau gitu tunggu, Bang, gua kasihan namanya punya kontrakan. Anjir, kontrakan gua jadi horor. Nggak apa-apa. Disewain dia laku, kanan kirinya juga kena. Gua cabut aja kan. Karena kan ngefek ke kanan kirinya kan, Bang. Ngefek kanan kiri cuman menghantui ya. Tapi secara negatif enggak. Oh, itu hawanya langsung negatif, Bang ya? Awalnya pasti negatif lah, Bang. Karena penuh kan pasti dia banyak iblis dan jin. Wah, tempat yang bagus nih buat politik membuat manusia itu terjerumus pada nilai ketakutan kepada iblis ketimbang sama Tuhan nih. Ya. Jadi pasti rame di situ. Makanya tempat itu jadi tempat terkutuk sebenarnya. Gue yakin itu dijual murah, Bang. Beli, Bang. Kan kalau sama lu aman, Bang. Enggak lah. Gue juga gak mau. Tapi tanahnya juga kan waktu klien-klien kita sebelumnya juga, wah ini tanahnya nggak bagus nih karena ada ini. Nah, Beda. dari segi tanah itu kan ngaruh juga nggak, Bang? Beda kasus. Oh, beda kasus ya. Kalau tanah ya tanah, kalau permukaan ya permukaan, Bang. Kalau ini kasusnya permukaan, ini masih bisa diberesin. Nah kalau yang ribet tuh kayak tanah. Kalau memang basically dia negatif tanah tersebut, udah itu negatif. Pindah rumah aja. Jujur aja, gue ngamatin kan dalam penelitian gue pribadi ada tempat di mana tempat itu jadi kayak hawanya nggak enak buat bisnis. Oh. Buat tempat tinggal ada. Misalkan dalam satu komplek, gua anak-anak dia gitu kan, Jesslyn kan juga ngerasain, kok tempat ini enak ya, kok tempat ini hawanya gak enak ya, komplek jalur yang ini ya, itu. Jadi ada memang tempat, gua nggak bisa bilang kata terkutuk, tapi tempat itu negatif. Ya, terkutuk Tapi beda dari sendiri tanah lah. ya. Terkutuk tuh kalau udah expert banget tuh tempat Expert. emang digunain buat Nah. mungkin ritual segala macem Nah. dan lain-lain, pembunuhan, Gitu. pembunuhan, Contohnya penghabisan. bukannya pas kita konten yang yang Ya. Warren itu Iya, salah satu. iya, Itu iya. terkutuk. Itu kan terkutuk kan. Ya, karena kan kita lihat back Iya. story-nya ternyata ada yang mengutuk Oh, kan. Amityville itu. Iya, 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 Oke. iya. Sama satu lagi tuh yang waktu kita ETI outdoor, waktu ada si Jos. Oh, Itu. Pompei. Pompei juga ya. Itu Ya kan terkutuk. sejarahnya juga parah ya. Nah, itu terkutuk. Oke. So kalau gitu kita langsung aja kita untuk investigasi singkat aja lah ya kan. Tentu aja kita ketemu sama Demonnya Wawon, kita ajak ngobrol-ngobrol. Udah ada sih, udah nunggu. Yang Nah. di biru itu. Dan mungkin Jesslyn nanti bisa gambarin ya. Untuk ya biasa. Demonnya Wawon ya? Demonnya Wawon. Gue jujur, gue gak mau ngapa-ngapain sih Mas. Dimana juga mengundang kok. Ngundang. Kayaknya ada yang mau ngomong nih. Terus kayak sini duduk minum teh, istilahnya lah. Minum kopi. Gak lah. Pestisida. Oke lah kalau gitu langsung aja kita mulai untuk segmen kita di ATI Astral Traveling Investigation. Let's go. Oke, let's go. Kita ATI. Silakan Bang Adam. Tempatnya udah kan? Di depan Oke. rumah ya. Di foto yang ini nih. Seng. Untuk kasus ini gue anjurkan kalian juga ikut berdoa ya.
Karena agak sensitif sih, iblisnya emang ngundang sih dan cepet banget berkoneksi. Dia bahkan bilang aku akan menyambut kalian di ruang tamu. Dia open house banget bang. Open Dia house nggak ya, masalah. itu istilahnya. Nggak salah. Open house. Open house. Anjay, open house. Tunggu, masa kita dapat Satu dan angpau ini. baru satu sih. Baru satu, gue juga baru satu masa. Oke, silakan. Kita mulai ya. Berdoa ya guys, di klien semuanya. Kalau bisa di gimana ngomongnya? Pas gue lagi gitu, jangan dengerin, kecilin dulu. Oh, dikecilin. Ya. Iya, Nanti takutnya. terkoneksi ya? Iya, Oke. Tapi kalau yang mau menantang, silakan. Kak Adam, mau yang di sini apa di sini? Di depan rumah aja. Di ini ya, Iya. sini ya. Gue denger banget, mati banget. Kita mulai ya. Ini gue serius ya, kecilin suaranya ya. Soalnya dia ngundang banget nih. Langsung. Sip, yuk. Oke. Gila, kita langsung didudukin di ruang tamu ya. Beneran literally ruang tamu, men. Gue lihat Sama. Jebrok juga kita di situ. didudukin di situ. Kalian di ruang Gue tamu? di ruang. Iya, kita di ruang tamu. Di depan pintu sih. Gue ruang Oh tamu. oke, aku lihat. Gila taringnya. Gue males banget ya taringnya. Pengen gue cabut. jadi dokter gigi lu bang. Iya, taringnya. Badannya besar ya. Kok kita diindus-indus ya, Dam ya? Iya. Kenapa ya? Dia nggak terlalu di normal, hidungnya kayak hidung Iya, betul. dogi gitu ya, kayak Iya. gitu. Dia kayak sistem pengenalnya kayak mengendus gitu mas. Gue rasa kayak apa ya? Dia nyeringai sih Kak Adam. Iya. Dia nyeringai. Gitu. Dia sebenarnya Ini ini ya. demon atau dogi demon sih? Iya nggak jelas ya. Visualisasinya kayak gimana Jess? Dia badannya ini ya agak cair gitu ya Kak Adam. Iya, iya. Dia kayak Lendir-lendir cair. Iya lendir cair gitu warna hitam. Terus udah gitu tanduknya sih di kiri kanan ya. Tanduknya kiri Kakinya kanan. kayak kuda kebalik. Aduh aneh banget sih. Terus terang ini aku baru pertama kali lihat demon Hidungnya bener-bener hidung basah dogi Iya, gitu loh, Jess. hidung basah, Yang bener. bener-bener Ah, gitu. bener hidungnya kayak dua Mirip gitu Aoyo. kayak dogi gitu. Terus nggak enak sih. Dia tadi nggak ke arah Aileen. Terus lidahnya dia tuh kayak gimana kayak puter gitu. Tapi aku nggak bisa nyontoin. Aku nggak tahu gimana cara contohnya. Aku bukan dogi. Lidahnya tuh kayak puter gitu kayak. Jangan mau ngambil jiwa dong. Tadi katanya diundang ngobrol-ngobrol. Gue ditarik-tarik gitu. Dia nyeringai sih lihat kita. Ada taringnya memang. Taringnya cukup panjang loh Kak Adam. Iya. Oh, ini tipe demon yang siap lari kalau ada apa-apa. Lu lihat deh, Dam. Di belakangnya situ ada portal dimensi. Kalau ada apa-apa dia tinggal ngabur. Dia tingginya berapa ya Kak Adam? Ya Ada 3 meter ya. 3 meter. 3 Tinggi meter. Memang besar. Tinggi. Tapi Tinggi badannya besar apa tinggi kering kecil? Tinggi besar. Oh, tinggi besar. Wah, sial. Dia nih nggak niat ngobrol nih. Dia niat Mau eksperimen maksa ke kita. kita. Iya, maksa kita nih. Dia memang mengundang open house tapi bukan Guys, untuk ngobrol, untuk guys. nyerang ini. Ini dia udah siapin cakarnya tuh. Dia punya cakar, guys. Panjang. Iya. Kayak cakarnya Wolverine gitu loh. Iya, mirip. Dia udah siap-siap nih. Keris nih dia. Kenapa? Hidup di keris. Dia embed di salah satu keris, nggak tahu pusaka apa gue nggak tahu. Ini Jangan-jangan punya si dulu lagi. kayaknya sih ya. Baca Tapi iblis memorinya kok aja, jadi kayak begini sih? Ada memorinya. Jadi waktu itu sebenarnya dulu ini ngedapetin dia di sebuah tempat permeditasian bang. Bang. Nah dia ini kayak di sebuah pohon gitu loh, gue nggak ngerti. Guys, itu dia kok bangkit ya? Maksudnya bangkit tuh diri. Dia marah ya. Dia ngapain dia mau nyerang kita? Gue lagi malas bantai-bantaian. Sumpah gue juga gimana ya? Baru awal udah kayak gini males gitu loh. Nggak dapet cerita. Levelnya tuh dia demon kelas apa bang kalau lihat? Menengah ke bawah sebenarnya. Tapi karena tampilannya seperti itu, jadi Kelihatannya orang wow. jadi kayak takut dan wow gitu loh. Dia nggak berniat ngomong sih, Bo. Dia berniat langsung nyakar, nyerang. Energi kita diubek-ubek sama dia. Dia ini ya, kakinya dia kecil ya, walaupun badannya gede. Memang. Kakinya, tapi dia kayak modelnya tuh kayak ngerucut ke bawah gitu loh. Kayak Kuda segitiga sih. terbalik. Gimana ya? Kayak kuda bukan sih kakinya? Iya, kayak Legnya juga gitu nggak kayak centaur iya kayak gitu kuda loh. gitu. Aneh sih, jelek. Kayak kaki kuda kebalik gitu loh. Iya, kayak kaki kuda kebalik gitu. Iya centaur gitu.
Kayak centaur gak sih? Bukan Pokoknya centaur dong. Centaur kan kayak kuda. Centaur masih lebih cakep sih terus Kayak terang. yang apa namanya? itu. Ya kayak dimen domba gitu loh. Kambing apa Kambing. yang Iya. Baphomet ya? Baphomet ya. Kakinya Baphomet kayaknya. Yang begini. Nah, dia agak diam tinggi sih sebentar dia. nih. Tadi soalnya gue sempet doa dalam hati, Dam. Dia sempat mereda. Dia kayak bukan meredam, ketahan kali sama doa lu. Iya, tahan banget. Lu mau apain Bang enaknya Bang? Gue lagi ngeliat, gue itu kelamin bukan sih? Kok kayak ada lebih dari satu ya? Entah feeling gue kayak apa gitu. Di Cowok apa iblis cewek? ya? Gue nggak tahu ya. Yang gerak-gerak bukan Kak Adam. Iya, itu apa ya? Kalian fokus di mana sih? Ya abis agak lebih dari satu, gue rasa Itu apa? kayaknya jumlahnya gitu. 3 di Kak Adam. Nah itu kayak 3 ya? Iya kayak 3 deh. Oh harusnya itu 3 sih. Tuh lihat deh, di depan 2, di yang agak belakang deket pantat 1. Itu ini apa ya? Tapi kok dia kayak, sorry ya, yang 2 itu mirip kayak vagina ya, Iya. Kak Adam. Dia kembang kempis gitu kan. Satu yang kayak cowok kan, Iya. satu kayak cewek kan. Ini iblis murni atau enggak sih ya? Kok kayak iblis yang terkontaminasi banget ya? Lu tuh makhluk apa sih? Kayak Jin Bliss kali. mungkin ya. Jin Bliss. Atau Bliss Jin. Itu kelamin sih Kak Adam. Kelamin kan? Iya kelamin. Kok aneh ya? Jangan-jangan dia Terminator lagi. Kelamin yang kelamin sapi lagi. Kelamin yang laki-lakinya itu di belakang ya. Iya. Bagian belakang, tapi bagian belakang tapi ngadep ke depan. Guys, mendingan cepet ditanya deh. Soalnya banget abstraknya mesti dimusnahin dia. Sweet yuk. Udah sih gak mau sih. Tanyain Bang. Biasa dia pasti ngomong sama, nih percaya sama gue nih, kalau cewek di antara kita yang ngomong pasti ngomong deh. Kalau Oke. gue sama Willy dia pasti nolak. Lin, silakan. Silakan deh. Kan kamu tahu kasusnya Lin. Halo, namamu siapa? Kamu di situ ngapain? Ini ngomongnya yang bener dong. Kan nanya kan? Iya. Memangsa dia bilang. Memangsa kamu. Iya Apa bener sih? Dia ngomong kayak gitu. Apa sih? Bener. Just matanya ke Aileen ya. Iya kan matanya Kak Aileen. Matanya agak merah ya. Iya. Gak pakai insto dia. Badan dia berbulu sih, aku nggak suka sih. Iya itu betul, berbulu dan basah. Iya, jijik. Cair gitu kayak Venom gitu gak sih? Kamu mandi deh. Venom lebih cakep. Jorok. Sebentar KGR, sebentar tahan. Ayo. Gairnya udah Jangan deket ya? deket-deket. Jangan deket-deket. Ambil informasi ay. Ini nggak akan bertahan lama nih. Bawa ambil memorinya dan. Dia jorok. Jorok. Kenapa joroknya kenapa? Nggak tahu, dia suka di deket kayak kotoran-kotoran gitu sih visionnya. Kenapa Bang? Spill Bang. Jadi mereka ini memang berunding 3 orang nih. Lo tau nggak si iblis nih begini? Hahaha, gue berhasil gitu ngebodohin mereka bertiga gitu. Berdiri di antara mereka si 3 pelaku Pria, ini. Mereka duduk kan, lagi diskus soal Brainstorming. planning mereka. Dan si iblis itu berdiri gini kan, hahaha, gue berhasil gitu, membohongi mereka gitu. Di situ. Pride-nya tinggi banget ya. Ada energi warna biru tua nggak sih Jess? Dari dia. Itu apa tuh kalau biru tua itu? Warna Energi doang. energinya. Mengartikan? Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi Iya, just pedofil just. Iya kan? Kalau itu dia mempengaruhi Wawan juga dong. Dia pengaruhin 3-tiganya sih, terutama Duloh dan Wawon. Jadi Tapi dia kayaknya datang dari Duloh deh, ke Adam. Aku berasanya- Iblisnya Duloh deh ini kayaknya. Datangnya dari Duloh. Iya, gue setuju. Tapi tapi dia berdiri di tengah-tengah itu yang Kak Adam lihat, aku juga lihat. Dia tuh planning gitu loh. Maksudnya ngebisikin planningnya gitu ke Duloh. Jadi kayak dia tukar pikiran lah gitu. brainstorm. Lebih banyak Brainstorming. Terlalu bagus bahasa lu, Bang. lebih banyak ke Duloh sih. Dia bener sih, dia lebih gampang koneksi ke Duloh ya. Dia dapatnya itu ngilmu apa minta apa gimana Bang? Walaupun Ilmu. dia sempat ngewujudin diri dulu nggak? Pernah berbentuk bayangan waktu itu. Malam-malam dia meditasi malam-malam. Tapi dalam bentuk hanya shadow. Oh my god, ternyata dulu juga nggak bisa ngelihat Kak Adam. Nggak, maksudnya Hanya shadow. Dan manipulasinya Jess, dia tuh seperti yang selama ini orang lagi umum tuh, yang kayak panglima apa dia. Jadi si iblis ini berpura-pura sebagai salah satu
kesatria lah yang di kerajaan Indo gitu loh. Bermanipulasi seperti itu. Iya. Yang di Pokoknya yang selatan bukan orang nggak? baik gitu kan. Bukan, orang baik. Beda lagi. Yang Oh positif. iya. Nah, ngerti gak? Paham. Panglima. Salah satu panglimanya dari Nah, di Indo lah lokal, kerajaan lokal. ya, kita nggak usah sebut lah. Iya. Kalian pasti tahu lah. Karena saking banyaknya gitu kan. Tapi banyak juga yang memanipulasi gitu loh. Gue panglimanya lah, apanya lah. Dari tadi dia nantangin Mas Willy sih ini. Hmm. Karena Bro Willy mulu yang dari tadi untuk neken-neken kekuatannya dia. Iya Bro Willy. Gue nonton Gua ini tuh dan- nahan supaya nggak nyabet. Kayak, apa lu? Iya, Gitu. soalnya dia mau nyabet kita pakai cakarnya dia. Sedangkan Ger udah tinggal gini doang nih, udah kayak Algojo aja. Lepas kepala dia pakai sabit GR sekali ini. Ini harus dimusnahin sih kalau. Harus, tapi tanya dulu kalian. Coba. Maksudnya tanya-tanya apa? Cari backstory-nya lagi. Mendingan tanya udah berapa korban. Nah itu dia. Dia di Wawon ini udah lama belum? Tuh sebelum itu lu ngeliat dia udah lama belum di Dulo? Lumayan sih. Udah lebih dari 10 tahun? Karena kasusnya aja kalau kita backtrack dari 2015 2016 ya kalau nggak salah kan dimulainya. Nih tanya. Di kiri tanya Jaslyn atau Aileen. Di kiri lu tuh ada luka, lu perang sama siapa? Dukun atau iblis atau human atau apa tuh? Di kiri, di pipi sampai ke bagian ini. Dia kena doa atau apa tuh? Kena doa kayaknya. Coba tanyain yang tadi. Kok dia kayak dia berteman ya sama iblisnya si Wawon ya Kak Adam ya? Berteman. Oh jadi ada lebih dari 2 iblis ya? Yang paling berperan si ini nih. Oh namanya siapa? Nggak tahu. Tanya Jess. Siapa yang mau memberitahu nama aku ke kalian, mimpi kalian? Aku mau wanita ini, ditunjuk Aileen. Karena dia tahu Darkseid aku paling gede. Gimana kalau wanita yang ini? Itu Yang ini lebih menarik, ya Gue lebih kan? menarik loh. Darkseidnya tinggi loh. Service gue lebih oke. Ini lebih keren packagingnya. Kamu belum tahu kemampuan dia aja sih. Terus kata dia. Kamu kan laki-laki, kamu tidak bisa membodohiku, dasar pria, kata dia. Lah kan Wawon juga si Dulo juga laki-laki. Jadi maksud lu gue bisa dibegoin gitu? Kok mau marah ya? Aku mau wanita ini gitu. Terus dia sambil senyum ke Aileen. Iya dia dari tadi kayak begitu makanya aku gak suka. Kata wanitanya Enggak. beda ya. Pasti ini aku mau wanita Betul, ini. betul. Intonasinya beda. Memang bajingan sih ya. Gue rasa manusia doang bajingan. Kalau ternyata aku laki-laki gimana? Waduh. Gue boleh pulang dulu gak? Gue boleh pulang dulu gak? Verserus. Aduh. Udah deh tanya aja. Wawon udah berapa korban yang dia makan? Kamu kesini yuk, ntar aku jawab gitu. Mendingan kamu ngomong deh Verserus. Wih, keren banget. Vercerus tulisannya. Langsung diem dia. Ternyata Dima namanya keren-keren ya. Nggak otong. Kenapa lu langsung diem begitu gue sebut nama lu? Dia dendam kesumat banget sih sama Kawil. Iya, soalnya yang nalurinya Mas Willy banget. Gue mau jadi anak baik aja. Pret. Coba bang, baca memorinya bang. Tentang berapa korban sebenarnya. Itu kan kita pengen tahu tuh. Mungkin terdahulunya. Gue tadi dapat memori kayak si iblis ini udah ngikutin dulu tuh di konsep umuran 2-3an ke atas sih. Masih muda ya. Si muda. Memang dari kecil dia udah dididik untuk supranatural sebenarnya. Oh si Duloh ini ya. Dulu ini. Oh gue boleh milih nih. Gue boleh milih. Mau gue nanya Verserus, kamu langsung habis disabat oleh malaikat maut putih atau kamu bersama malaikat maut hitam? Dua-duanya nggak bagus. sih. Iya, dia dua-duanya juga nggak mau sih sebenarnya. Iya. Kalau bersama malaikat maut hitam, kamu tidak dihabisi, kamu akan dibawa ke dunia yang sesuai. Habis disiksa. Sama saja aku ke neraka, kata dia gitu. Aku tidak mau disisa di neraka. Neraka itu harus tempat kalian, katanya. Aku bisa memanggil malaikat maut hitam. Neraka kalau kamu itu mau. harusnya tempat kalian, dia bilang gitu. Kayaknya mendingan malaikat maut hitam sih bro ya kalau kata gue. Gue ada tersiksa Gue juga. nggak boleh pakai fitur ini dengan sembarangan nih. By the way ini Demon sedikit kasihan ya. Dia kayaknya terpecah dari koloninya dia deh sebelumnya deh dulu. Tuh kan wanita ini saja kasihan padaku, kata dia gitu. Allah ngobrol sama dia ya. Lin, lu mau dipeluk, Lin? Jangan dipeluk. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat.
Ekornya gue injek. Istilahnya. Badan dia berbulu terus kayak ada bau keringat gitu, aku nggak mau. Ya itu basa-basa apaan Ya sih? iya, keringatnya dia bau dari tadi aku nyium. Kayak om Wibudi gitu ya. Aduh, di bau anime-anime dia. ya. Jangan Terus dia bilang gini, kamu seksi sekali gitu. Dia ngomong gitu ke Aileen. Oh my god. Bapak nyari jodoh gini amat bapak. Bahas jodoh. Aduh dijilatin Aileen, iya gue lihat. Oh my god, dijilatin Aileen. Sumpah. Abis ini aku mandi sih, fix. Jangan dekat-dekat. Padahal ekornya udah gue tahan loh. Iya kan lidahnya panjang, iya. sama aja. Gue nggak tahu loh ini iblis jenis apa loh. Ini iblis terhina banget Dia sih. sedikit gimana ya? Dia agak mata, iya agak mata keranjang Kamu sih. wait, coba tanya Nelin, kamu tuh iblis ras apa sih? Kok Kamu bisa ras apa begini sih? bentuknya? Raskin. Feelingku sih dia emang agak ke bawah sih ya ke Adam ya. Agak terbuang sih Untuk jujur. rasnya ya. Ya udahlah. Lu lagi nyari apa bang? Memori. Memori. Cari bang, sampai dalam bang. Gue sih curiga kayaknya nggak mungkin 9 sih korbannya dari mungkin si Nggak duo ini. mungkin. Kalau Dede mungkin baru-baru ikut belakang-belakangan ini. Gitu, Korbannya ada berapa? Jadi gua harap sih gini bang, bermasalahnya adalah si iblis ini masih berkoneksi ke dulu, Until now. until now. Karena ada beberapa momen waktu di dalam penjara si iblis ini di belakangnya dulu. Nanti Mas Will nanti kan mau ngeberesin deh. Memang harus diberesin sih. Karena kenapa? Kalau dia dibebaskan dengan kondisi iblis ini masih di dulu, dia akan melakukan sebuah tindakan kriminal lagi. Malah di penjara bisa jadi ya. Iya, gitu. Aduh, cakarnya Harus jangan diberesin pegang sih. dong. Sakit. Tadi dapat apa ya? Gue lupa jadi. Tadi apa ya? Gila, anak kecil pun nama dia diincer. Maksudnya calon-calon orang anak kecil yang pas Jadi alat. dewasanya Jadi bisa sengklek gitu, dia ngincer. Dari kecil tuh udah kelihatan bro ya. Dia marah, sialan itu justru rahasia yang aku nggak pengen kasih tahu katanya. Dari tadi aku ngeliat memori dia sebenarnya agak terbuang sih. Jujur ya. Dulu dia kerjanya nggak di Indonesia sih yang aku lihat ya. Oh, Visionnya. keren. Ada di luar negeri gitu. Aku nggak tahu daerah mana. Kayaknya barat deh. Cuman kayak terpisah dari kelompoknya dia, makanya dia separatis sendiri gitu loh. Jadi Dibuang terpisah. apa terpisah? Beda loh. Kayaknya Terbuang dan agak terpisah. dibuang deh. Kayaknya agak sedikit kayak dibully gitu lah istilahnya. Makanya Terus udah dia memisahkan diri. Makanya kan udah ada kamu di sisi aku sekarang. Gak butuh. Kok dia gombal sih? Emang dari tadi. Dari awal loh, dari gua koneksi gue udah kayak. gimana manusia mau suka ternyata. Tapi maaf ya, jodoh aku bukan kamu. Bapak sudah menentukan jodohku sendiri, oke? Oke? Kata dia kalau dipaksakan bisa kan? Gak bisa. bisa. Gak bisa. Ikhlas. Judul thumbnailnya Alin mencari jodoh gitu. Alin mencari jodoh ini, oke? Perdukunannya udah lama sih bang. Jadi si dulu ini praktik perdukunan udah lama. Dia mempromosikan kalau dia tuh bisa ilmu kebal, rezeki, pengusiran, terus kayak benda-benda yang macem-macem. Ini udah lama sebenarnya. Emang bukan baru-baru 10 tahun belakangan ini ya. Oh wait, pengusiran dia pernah terlibat. Pernah terlibat. Sekali dua kali dia ngusir si Berhasil? Verserus ini. Kayaknya sekali dua kali dia cuma kayak pengen Ya. apa ya? Ya udahlah kasih lah gitu. Kalau kunti-kunti doang mah ya Iya. bisa lah. Wah, ini emang mesti ditindak banget ini. Tindak aja Mas Wil. Silakan Kawil. Terus bang, dia kalau penghabisan nyawa udah dapat bang. Enggak, gue nggak curiga sama sistem dulu ini. Gue suka sama si Wawan. Gue pindah ke Wawan dulu deh. Oke. Lanjut aja ngomong Ada aja dulu. ada di Wawan juga. Lanjut ngomong aja dulu. Tapi Gua belum kelihatan. di Menewon nggak di sini sih. Dia bego banget, dia bilang aku tidak akan memberitahu dia di mana. Artinya lu connected kan sama dia, dasar nggak ada yang nanya, ngaku-ngaku. Siapa sih Wawon? Enggak, si Verserus ini. Aku tidak akan memberitahu dia di mana. Dia tuh Artinya siapa? lo tahu iblisnya Wawon di mana. Oh, Tinggal cek aja kan. Korbannya ada anak kecil. Hah? ada. Anaknya sendiri. Bisa gitu loh, terpikirkan Anaknya sendiri. anaknya sendiri gitu loh. Dan dia nggak sedih loh. Iya. Emang gak sedih? Orang dia malah ketawa kan pas diinterogasi. Wait. Hey, temanmu di Sumatera kan? Teman iblismu maksudnya. Dia diem aja. Tindak aja lah ini. Lo mau langsung mau habisin nggak apa-apa. Gue udah ke Wawan kok ini.
Oke, gue doa ya. Tunggu, tapi eksekutornya dia udah lebih dari 9 orang itu bener gak bang? Gue ke Wawan dulu ya. Kok Wawan aku ngerasa iblisnya lebih jago ya, Lebih pro gitu maksudnya. Karena otaknya pasti pro. Dam, diam-diam si Verserus ini ngasih message lewat frekuensi belakang ke temannya, tolong aku. Kedengeran tapi sama gue, tolong aku lagi di sini, tolong gitu. Udahlah, kamu mendingan ikut Grim Reaper hitam deh, lebih seru. Mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Gimana mau langsung ke gue dapet tuh iblisnya Wawan. Dia juga nggak berani sih kesini. Ini gue harus ngomong gak sih? Boleh, silakan bang. Kayaknya memang benar lebih dari 9 bang. Kayaknya waktu masih mudanya ada yang di deket kebun pisang kayaknya. Astaga. Gue gak tahu. Ini Wawan atau siapa? Wawan. Tadi sih Di kalau kebun dari pisang terus mohon maaf dipakai tanda kutip kan? Iya. Iya. Anak kecil ini bang. Astaga. Ya kan pedofil kan. Anak kecil ini bang. Tadi sih pas dari si demon ini ya, kayaknya 20-an deh. Oh iya benar. Ini pertama kali dia 20-an. lakuin ini. Dia ketakutan. Si Verserus ini. Bukan, si Si Wawan. Wawan Dia gali sih. gali kubur ya. Masih paniknya masih ada ya? Iya panik masih ada. Dia kayak ada memori kayak dia nutup pintu, terus dia kayak di balik pintu di dalam rumah kayak ketakutan gitu. Tanahnya masih tangannya Gue masih di sini nih, mau diapain ini si Verserus nih? Gue udah gak perlu dia lagi sih. Udah. Yakin lu Tindak dulu deh. Tindak aja. Tindak dulu ya. Bentar ya, gue ngomong dulu ya. Jangan dipotong dulu. Dia khawatir sih. Silakan bro. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa kehendak Engkau. Terjadilah pada Verserus menurut kehendak Tuhan. Kalau kata dia gini, kalau kamu macam-macam aku akan menggencat wanita ini katanya. Kamu berani. Ikut denganku. Bye bye. Dadah, Verserus. Dia teriak sih. GR hitam ngambil. Iya, benar. Anjir serem banget. Gila gue ngeliat. Serem. Ini kalau divisualisasiin GR hitamnya ngambil kayak asap gitu. Terus muter gitu. Hilang udah. Nah terus GR putihnya balik gitu. Tadinya antara GR putih yang nyabet atau GR hitam. Dua orang ini nggak boleh bebas bang. Bebas pasti terjadi lagi nih. Memang udah dia Tarik dulu dong Dam, kita ke tempat lo. Gue koneksi Setuju masih. Gue masuk memori mas Wil. Oh oke. Gue baca memori doang. Gue boleh balik sendirian nggak? Nggak enak banget gue ngeliat. Boleh, GR boleh, tadi. boleh. Mau ngomong dulu aja. Iblisnya Wawan di mana? Sebenarnya ini lebih ke jujur ya bang. Dominasi 60% itu psikologisnya dia sih. Oh si Wawan itu ya? Wawan ini. Sisanya cuma kayak topping doang ya, dikasih Topping doang. toppingnya. Oke. Berarti nggak heran ya Kak Adam, si Wawan itu ngelihat waktu yang tadi di vision itu dapat banget. Dia ngelihat anaknya sendiri dipakein baju sama istrinya. Terus dia kayak tergiur gitu melihat kemaluan anaknya sendiri. Oh, udah sakit sih dia Jess. Makanya Jujur sih, gue harap dia nggak pernah bebas sih. Duloh dan Wawan itu nggak boleh bebas. Semoga sih dapat eksekusi. Kalau dia bebas, bahaya banget. ini pasti terjadi lagi sih. Itu kayaknya nggak mungkin deh, seminimal kayaknya seumur hidup deh, penjara seumur hidup deh. Karena dia pasti akan ngulangin bang. Ini konsep-konsep pembunuhan berantai sama kayak di luar negeri itu. Pas gue pelajarin, runutnya sama. Psycho-nya udah sampai situ. Psycho-nya udah sampai situ semua. Oh iya, even memory ini kayak Wawan nih. Ada sejenis ini ritual atau apa sih? Makan tanah atau apa gitu? Wawan apa sih dulu? Kayaknya, bentar, gue nggak yakin. Yang tadi yang make anak itu siapa Dam? Wawan. Wawan kan? Iya, Wawan. Gue ini memori Wawan, mukanya sih muka Wawan ya. Makan kayak tanah kotor, gue nggak tahu itu makan mayat atau apa. Ya. Pokoknya, dia ada yang ngasih tahu. Kamu di bawah bulan purnama, terus ke tempat itu, terus makan. Udahlah gitu deh. Padahal nggak ngefek. Ini dia dendam sama keluarganya lagi sih. Ada orang kayak dia dendam sama keluarganya lagi sih ini. Dia bakal dia ada dendam kayak awas kalau gue bebas kayak gitu tuh. Polanya kayak ada dendam gitu loh. Gue udah lihat iblisnya Wawan Dam. Iblis ya. Tapi nggak terlalu gimana kan ya? Iya, bener. Ini gagah sih yang kali ini. Gagah iblisnya Wawan, gagah yang kali ini. Tapi jujur iblisnya Wawan kayak cuman mungkin about 20 sampai 30. Iya, topping doang. Si Wawannya sendiri itu yang Sakit. iya. Yang melakukan Dia hal agak sekejam liar ini. sih pas aku radar karakternya dia ya.
agak liar sih pemikirannya ya. Gini Kak Bu, kalau yang si Duloh itu kan memang dimanipulasi sama demonnya kan, emang banyak gitu kan. Kalau si Wawon itu memang pikirannya yang udah liar sendiri. Gue lepas dulu ya, udah Wawonnya. Jadi kira-kira udah berapa bang? Gue nggak berani bang, tapi yang jelas gue rasa ya pertama kali itu masih umuran 28 ke atas lah. Itu pertama kalinya dia itu. Intinya lebih dari 9 kali itu ya? Iya, lebih. Nggak mungkin dia ceritain lagi kan yang dulu-dulunya. Kebanyakan korbannya perempuan ya. Perempuan ya? Aku lihatnya perempuan sih. Nih gue mau kasih tambahan. Terhitung yang anak kecil yang korban pertama Dam yang lu bilang dipakai itu. Gue gak tahu abis ini korban keberapa. Tapi ada ibu-ibu udah agak tua kayaknya ya. Dia ke salon, ibu-ibu itu. Terus si Wawon ngeliatin kayak ini kok kayaknya pengen gue jadiin korban berikutnya ya. Dia ngeliatnya dari luar. Tapi ibu-ibu itu kayaknya langganan ke sebuah salon. Serem sih. Stalking gitu loh. Oke. Nah gue pengen tahu ya, si Duloh itu kan gimana sih modus penipuannya itu tuh? Yang aslinya ya mungkin Dia bisa menggandakan uang kan katanya. Itu bener digandain gak sih? Gak mungkin Diambil doang sih lah. duitnya sih. Pertanyaan nggak perlu. Kalau di fotokopi sih mungkin ya, mungkin. Disiapin Cuma dulu diterima duitnya. doang duitnya. Ya mungkin itu dari pihak kepolisiannya juga ada kali ya modus itunya kan dijabarin. Sebenarnya duit palsu banyak dan bisa dibeli sebagai properti pertunjukan atau sulap. Atau Gua dia rasa modal ada. dulu memang di awal. Iya. Dari korban-korban sebelumnya kan. Jadi kayak ponzi gitu loh. Ya, tapi kan up to certain point dia nggak akan kuat untuk keep up lagi. Ya, Kecuali disitulah saatnya iya, dia kabur. saatnya dia menghabisi. Yap, that's right. Udah ada 2 orang kan yang itu yang. Mungkin dari situ si 2 orang ini nagih terus atau apa gitu. Oke. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas kayaknya sih si Wawon sama si Duloh ini ngancem si Dede. Intinya lu awas ya, jangan kasih tahu, jangan. Pokoknya mereka berdua ini takut si Dede ini keceplosan atau apa. Jadi ngancem si Dede ini kalau nggak lu kita bunuh nih. Dan ketakutannya ternyata benar. Dede ternyata biang keroknya yang menghancurkan skemanya mereka. Gitu. Jalan Tuhan lah. Ya kan? Saking petoengnya. Kopi diminum sendiri. Kayak ngancem, mungkin karena kebodohannya kali ya. Makanya kebodohan ngancem kayak awas Lu jangan bego lu ya. Ternyata bener. Iya juga ya. Iya. Mereka pun punya feeling ya. Gue lepas ya Wawan. Imajinasinya merusak otak gue. Imajinasi apa bang yang rusak bang? Penyakit seksnya dia, psikologisnya dia Liar banget ya. Rusak. Dia kayak apa ya? Kayak ke transfer ke gue gitu. Ya jangan bang. Even ibu-ibu yang di salon aja itu mohon maaf sebenarnya udah usia loh. Udah usia kan? Udah kayak 50-an ke atas, rambutnya agak keriting, Jess. Iya. Dan Menopause itu. bukan yang ya gue langsung ngomong fisiknya tuh bukan yang optimal lah, bukan yang Iya. ideal. Agak gemuk gitu. Tetap aja si Wawon mikir, wah, gitu. Dia tuh batas antara mikir mau menghabisi sama memakai tanda kutip itu kecampur-campur udah. Emang sakit sih. Kita mau balik dulu apa gimana? Balik aja. Balik lah. Balik ya. Fix mandi abis ini bekas liur semua. Oke, kita coba dulu. Kita kesimpulan aja biar kita bisa break buat Itu yang dikubur di rumah siapa sih? Itu Rumah rumah kontrakan. kontrakan sebenarnya. Kontrakan siapa? Katanya sih dulu. Tapi sebenarnya ya mereka juga yang pakai duitnya untuk ngontrak kan. Sebenarnya sama aja. kayak rumah operasi ya. Iya. Operasional mereka gitu kan, markas. Headquarters. Keren Markas amat. besar. Oke, kita langsung aja masuk kesimpulan dari kasus dari 3 serangkai ini, 3 serangkai gelo gitu kan ya. Dan langsung kita mau kesimpulan nih tentang kasus kita kali ini. Apakah yang bisa dipetik dari pelajaran dari konten kita kali ini? Silakan dari Bro Willy dulu. Ada yang pengen lu sampaikan ke Bro Willy? Bingung gue. Bang Adam? Gua. Pokoknya jangan percaya dukun dah gitu. Ya, buat gue sih ya inget. Ya ini salah satu contoh kalau kita ambisi sih. Ambisi, terus lebih mementingkan diri sendiri ketimbang konsep kasih sayang ke orang lainnya, ya akan terjadi seperti ini gitu loh. Terus jangan biarin diri kita jadi alat sih. Kalau kita udah jadi alat udah, kita hancur di dunia dan hancur di akhirat. Udah gitu dong pesan gue. Jangan jadi alat. Mendingan istilahnya kita
jatuh atau mungkin bukan jatuh ya, kita mendapatkan ujian besar di dunia. Tetapi ketika di akhirat sendiri ya kita akan bahagia gitu kan. Dalam artian ya dunia yang kekal itu kan di akhirat, benar gak sih? Jadi ya anggaplah di dunia kalian mungkin kalian ekonominya kurang ya kan, atau mungkin kalian dari keluarga kalian berantakan atau apa gitu kan. Mungkin menurut kalian dunia itu tersiksa, terus ujung-ujung udah gue mau mungkin mengakhiri diri sendiri kan, banyak yang kayak gitu kan. Padahal tidak, ada the next life after this world gitu kan. Pokoknya pesan gue gini bang, kalau kalian merasakan ada ciri-ciri kuasa gelap, cepet hubungi pemuka agama. Itu aja sih. Jangan biarin kayak sembodo ting gitu. Jangan. Buat gue berdasarkan pengalaman gue ya, kemenangan pertamanya iblis ada di saat manusia itu nggak percaya bahwa iblis itu ada dan dia bersembunyi di hati kita. Itu kemenangan pertamanya dia. Jadi hati-hati itu di situ. Ini diri gue sendiri kok. Ini pemikiran gue sendiri. Nah, seolah-olah iblis itu nggak ada. Wah, itu dia menang. Langkah pertama. Oke. Nah, tapi bang, mungkin ya di luar sana mungkin adalah teman-teman the clients ataupun viewers sendiri yang berhubungan pernah sama orang pintar, dukun atau semacamnya lah, ataupun mungkin pemuka agama yang memiliki kemampuan gitu kan, yang dipercayai gitu kan. Mungkin tapi dia sendiri pun juga nggak bisa kayak gue lah, orang yang nggak peka dengan dunia supranatural. Gimana sih cara apa ya, memilah, bukan memilih ya, dalam arti oh ini harus benar-benar dijauhi gitu kan, kayak dukun palsu gini lah. Simple bang, gini aja ya. Kalau kita baru pertama kali kenal orang, jangan mengenal orang lewat otak, karena otak nggak akan bisa berfungsi di fase itu. Kita harus mengenal orang dari hati. Hati itu sensitif, dia bisa baca energi hati orang lain. Jadi di saat kita bertemu sama seseorang, pakailah hati. Kok gue gak nyaman ya? Kok gue gak nyaman? Nah di saat kita ada ketidaknyamanan di hati, kita harus cari tahu juga, jangan langsung ngejudge dengan logika. Nah gitu, why? Pasti ada something di situ. Ini tipu-tipu nih dia nih. Nah gitu. Kalau kita udah ngerasa hati kita nggak nyaman, nggak tenang, ya udah, dia hati-hati. Oke. Dari yang lain mungkin? Menurutku kenikmatan itu nggak ada yang instan sih. Cuma mie instan doang. Mie instan aja harus dimasak dulu. Cuma mie instan yang nikmat. Iya, nggak, maksudnya mie instan aja kan harus dimasak dulu gitu, baru jadi mie. Ya kan. Nah, kita bisa pelajari dari kasus ini bahwa setiap orang yang mungkin datang ke duloh alias si dukun palsu untuk menggandakan uang, ujung-ujungnya malah nyawa melayang. Dan uang melayang. Iya bener, udah uang melayang, nyawa melayang juga. Nah, ini teman-teman gitu, ini tuh nggak akan kejadian mau cari di belahan dunia manapun, kecuali emang mungkin bapaknya dia adalah yang mencetak uang gitu, maksudnya mencetak uang bank, yang bank itu loh, atau apa sih yang bikin uang biasa? Bank Indonesia. Ya, atau enggak kecuali bapak lu yang punya binomo gitu kan. Mentang-mentang mukanya mirip. Iya sih benar, Indra. Kalau harus gini dulu. Murah banget. 1 miliar? Wah, murah banget. Kok dia lepas ya? Nah, itu tuh nggak akan. Dulu mungkin. Iya, nggak akan kejadian gitu. Jadi ya kita sama-sama berusaha aja lah. Kalau kita mau apa, kita berusaha aja. Dan sebenarnya dengan kecukupan itu sebenarnya cukup. Jangan, ya namanya juga manusiawi lah ya. Iya. Kita udah memiliki standar 10, pengennya 11 terpenuhi, 12, 13, 14. Kadang kita harus bersyukur sih. Gak ada yang gratis guys. Udah beresin belum mas? Udah. Kenapa lu ngerasa masih ada eksistensi? Enggak, gue tadi memori takutnya belum dihabisin. Oh iya. Karena kenapa lu mau makan? Udah dibawa sama malaikat maut hitam. Gue tadi kan baca memori, gue nggak tahu diberesin. Beresin. Oke, dari Aileen mungkin atau Bro Willy? Dari kasus kali ini? Speechless gue. Lu? Aileen, silakan. Tadi aku sempat nanya abstrak kalam. Tuhan agak marah sih dengan kejadian Wawon CS ini. Marah pakai banget. Jadi ternyata bukan cuma Tuhan doang yang nggak terima nyawa yang dihabisi, Tuhan juga nggak terima. Jadi di sini ketika teman-teman melakukan segala sesuatu, semua ada karmanya dan Tuhan melihat. Kasus Wawon itu mungkin di kehidupan ini dia belum tentu dapat karmanya, tapi setelah mati dia pasti harus ngebayar. Itu sih pesannya. Oke. Dan gue agak sedikit lupa tadi ya, mungkin terlalu asik dengan si Demon Verserus itu, ya kan? Gue pengen nanya soal masih ada nggak sih mungkin
yang bisa kita tolong di sana dari mungkin arwah-arwah dari keluarganya yang dibunuh? Gak ada fotonya mas. Nggak ada fotonya. Tapi pas di rumah tersebut ada nggak? Ada hawa-hawa keberadaan nggak? Itu udah masuk hitungan Tuhan bang. Oh udah dibawa lah ya. Ya itu udah urusan Tadi Tuhan. pas kita ETI ke sana sih nggak Murni ketemu dia arwahnya doang. sih. Murni Iya. dia doang Doang ya? kan? Iya. Nggak, tandanya nggak diambil sama Gue nggak ngeliat ada arwah sedikit pun di situ Nggak ada tadi. Di ruang tamu cuma kita berempat sama si Jadi nggak Verserus. ada Nggak ada. istilahnya eksistensi lain ya? Nggak ada. Ataupun yang dikurung gitu nggak ada ya? Nggak ada. Aku nggak Jadi berasa sih. jadi nggak ada yang harus ditolong. Kita doakan aja. Ya kan tadi di awal kita juga sudah doakan juga kan ya. Oke, dari Bro Willy nggak ada? No. Dari Aileen cukup? Ya, terus untuk yang kasus dukun lebih baik teman-teman percayakan dan serahkan ke Tuhan aja deh, jangan percaya manusia ataupun yang gak jelas begini apalagi motifnya untuk kekayaan diri. Ya mungkin termasuk kalau kalian di tentang detektif astral sendiri anggap aja ini hiburan atau apa kalau kalian nggak percaya. Tapi kalau mungkin ada hal-hal positif yang bisa diambil dan masih masuk logika dan perasaan kalian, silahkan diambil. Kami tidak pernah memaksakan semuanya yang apapun yang kita kontenkan dan apapun yang kita bicarakan, ya kan. Karena ya ini menurut sudut pandang detektif astral sendiri. So sudah selesai, Aileen cukup? Udah sih. Bro Willy cukup? Jesslyn cukup? Ada satu quote yang pengen gue parafrase. Sebenarnya ini dari Marcel Radival sih. Semoga asli dari dia ya. Maksudnya dia bukan ngambil dari yang lain. Tapi ini bagi the clients dan semua tuh yang tukang maki di comments yang bilang kayak, wah ntar pesulap merah nyamperin sini. Nih quote-nya. Setiap agama dan kepercayaan mengajarkan kita percaya goib, tetapi melarang percaya perdukunan. Tuh. Jadi goib pun itu diakui. Wajib. Ya, wajib bahkan. Iman. Setiap agama dan kepercayaan mengharuskan kalau nggak salah Iya, kita percaya adanya gaib karena Tuhan itu kan goib. Ya betul. Ya lu nggak percaya Tuhan, lu nggak percaya apapun gitu. Jadi itu bagi yang masih sering bacot tuh tadi. Tapi kita nggak takut juga sih, soalnya kita Iya. tanpa gimmick, tanpa skrip. Iya. Dan tanpa ada dukun-dukunan Ada skripnya goib, skripnya. skrip goib. Dan ini nih, ini sarung tangan yang udah didoain sama Bang Adam, udah dikasih apa Bang? Nah, lada, merica gitu kan. Daun ketumbar. Nah, gue jadi punya power nih. Nube. Oh, dung. Bau terasi tadi gue habis makan sambal. Oke, guys, kalau kayak gitu Gue nggak ngerti barusan apa sih? Nggak ngerti gue. tidak lucu. Ya kali abis ini gue dihujat netizen lagi gitu kan. Padahal yang suka ngelucu bukan saya doang di sini. Jadi, apalagi yang jayus bukan saya doang di sini. Ada tuh yang pakai topi juga. Saya juga pakai topi. Dan Jesse Oh, pakai topi juga sih. Oh iya. Oh, berarti yang aman gue berarti nggak pakai topi. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian The Clients dan juga para penonton baru mungkin yang baru nonton channel Detektif Astral. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @detektifastral ataupun mungkin kita lagi mau aktif di short content kita di TikTok kita ataupun di YouTube Short juga ada. Pokoknya macam-macam lah. Kita mau coba ekspansi ke media lain. Mandi lumpur. Dia nanti mandi lumpur. Biasanya ngomong gua, ayo guys, yuk. Ayo jangan lupa like ya, boleh lah like. Gift-nya dong kakak, nanti yang mandi Aileen. Kok mandi lumpur sih istilahnya? Ya karena mau mandi lumpur gitu. Apaan TikTok sih? tuh Ya, gitu. gitu. Apaan sih? Dapat sawer. Iya, dapat sawer. Sekali siram dapat berapa? Sekali siram. Siraman rohani aja lah ya. Oke, jadi intinya poinnya dari konten kita kali ini, ya percayalah pada dengan Tuhanmu. Dan walaupun memang kamu ada memiliki ingin kelebihan lebih, istilahnya kelebihan lebih itu kayak rezeki yang lebih atau apa, ya berdoalah. Berdoa dan jangan lupa berusaha. Berusaha itu penting. Percuma kalau kalian berdoa doang tapi tanpa melakukan usaha lebih. Setuju. That's the point yang akan melancarkan kegiatan kalian ataupun usaha kalian untuk mendapatkan ya kebahagiaan. Kalau menganggap uang itu adalah kebahagiaan kalian ataupun kebahagiaan lainnya. Dan jangan pernah ke dukun-dukun yang lain yang gak jelas, yang apalagi yang agak menyelubungi atau menyelimuti diri dengan keagamaan. Banyak yang seperti itu di Indonesia gitu kan. Kalian harus pintar-pintar memilih gitu kurang lebihnya ya, karena sudah banyak yang putih gading gitu kan. Kalau kita mengutip kata-kata itu. Sebelum ditutup, gara-gara lu ngomong berdoa dan berusaha, gue dapet abstraksi baru. Kan lu bilang tadi, jadi jangan cuma berdoa doang, tapi berusaha. Betul. Tetapi juga jangan lupa selain berusaha berdoa. Karena jika kamu berusaha saja tanpa berdoa, berdoa itulah yang menjagamu tetap di track bagaimana kamu menghargai kehidupan. Kalau enggak, lu cuma berusaha doang, mengandalkan logik dan menghalalkan segala cara, tanpa nilai ketuhanan, tanpa nilai norma, tanpa nilai kemanusiaan, jebol pertahanannya. That's luar biasa. Iya. Luar biasa oke, Bang. Willy, kata Kiaris. Luar biasa. Super kalau katanya Om Mario.
Mario, kalau gue Mario tegang. Oke, kalau gitu The Client, sampai jumpa di next konten. Kenapa Bang Adam mau nambahin? Enggak. Kayaknya mau ngejayus deh. Enggak. Soal bahasanya agak berat. Kalau gitu sampai jumpa di next konten kita. Sampai jumpa di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.